Oke Sobat Beb, tadi kan kita begitu masuk tuh disuguhin ada tengkorak ya, tulang belulang yang katanya asli. Sekarang kita tanya sama kuratornya nih, Mas, itu asli beneran nggak sih? Asli beneran, Mas. Oh gitu? Iya. Kok bisa dapat dari mana? Jadi, Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Ih, dah, makasih ya. Happy watching. Ini ada orang mati bunuh diri, tapi gabus, bukan asli. Gabus. Nah ini proses pembusukan. Nah, mulai di sisi sebelah sini, Sobat Goib nanti akan bisa melihat bagaimana tim forensik dari kepolisian untuk mengungkap suatu jenazah, apakah itu korban pembunuhan atau kecelakaan dan lain-lain. Sobat Goib, ini juga dijelaskan tentang indigo. Indigo dalam perspektif budaya. Nah, di bagian ini adalah beberapa contoh-contoh makam dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Sobat gue, lihat tuh, ada mas lagi jongkok tuh. Mas, lagi ngapain mas? Mas jangan BAB di situ dong mas, bau mas. Aduh bau banget sih mas BAB-nya, aduh. Nuansanya spooky Sobat Goib di Museum Kematian di UNER ini. Tapi oke lah buat edukasi, lumayan. Dan pengingat manusia pasti akan mati, tinggal tunggu waktunya aja. Dan satu hal yang tidak bisa diterawang sama paranormal sehebat apapun adalah kematian. Cuman kematian dan hari kiamat Sobat Goib. Kalau kelahiran dan masa depan yang lain-lain bisa dilihat, kecuali kematian dan hari kiamat. Itu haknya Allah mutlak. Tidak ada paranormal yang bisa melihat kapan hari kematian, tanggal kematian, dan hari kiamat. Makanya mungkin dibuat museum seperti ini sebagai pengingat kita pasti akan mati Sobat Goib. Yuk kita lanjut. Oke Sobat Goib, ini untuk selanjutnya masih ada beberapa informasi menarik ya yang ada di Museum Kematian ini atau Museum Etnografi yang ada di kampus UNER Surabaya. Kampusnya Putri Indonesia yang terpilih tahun 2020 ini. Ayolah buruan kesini, kayaknya mudah-mudahan menambah edukasi dan wawasan berpikir kita tentang kematian. Oke Sobat Goib, tadi dijelaskan tentang otopsi ya. Kalau di dunia kepolisian dan dunia medis bisa memang diotopsi kenapa dia meninggal, jam berapa waktunya, dan kenapa penyebab meninggalnya atau matinya seseorang, terbunuh ataupun apapun ya, bisa diotopsi. Tapi kalau di Haji Seto cukup dengan diundang, masukkan dalam koin bergerak, insya Allah si roh yang penasaran itu bisa masuk dan bicara. Sombong amat. Nah sekarang itu ada beberapa tengkorak-tengkorak yang hasil otopsi. Ini tampaknya kayak mayat-mayatnya yang ditemukan tanpa tak bertuan ini, dibedah. Oke Sobat Goib, sekarang saya ketemu sama Mas Bayu. Mas Bayu, ya. Kurator sini ya? Ya. Oke, Mas Bayu, selamat datang di vlog saya. Ya, selamat datang juga di museum Mas. Mohon maaf nih, saya juga agak
apa ya, kaget juga, senang juga ya ada museum seperti ini. Kalau buat saya sih, ini tujuannya pasti ingin mengingatkan manusia pasti akan mati. Salah satunya. Salah satunya. Ya. Terus kalau Mas, menurut museum ini sebenarnya apa sih tujuannya dibuat? Karena museum ini ada di lingkungan universitas Ya. jadi selain tadi mengingatkan orang tentang kematian, lebih besar dari itu museum ini ingin menyampaikan edukasi atau pengetahuan terkait dengan ya kematian seperti itu. Oh, Jadi gitu. pada dasarnya ya ini tujuannya ke arah edukasi sesuai dengan lingkungan di mana museum ini ada di kampus. Makanya saya juga takjub juga gitu, begitu masuk, wah ini di kampus gitu kan. Tapi ada museum kayak gini gitu kan. Nah, ya udah bagus lah untuk anak-anak muda supaya inget. Karena kematian itu pasti. Gitu. Yap. Dan mohon maaf, kalau yang bisa di Terawang itu kecuali kematian dan hari kiamat. Mau paranormal sehebat apapun, kematian dan hari kiamat tidak bisa di Terawang, sobat Bri. Itu. Nah sekarang gini, ini kampus ini museum dibikin sama kampus ini atau? Jadi sejarahnya museum ini berdiri dari Departemen Antropologi. Oh gitu. Ya 2005. 2005. Ya, lalu 2015 itu kami memperoleh dana revitalisasi dari Direktorat Cagar Budaya dan Museum. Karena dana revitalisasi ini, lalu kemudian ada beberapa syarat yang harus kami penuhi. Salah satunya adalah membuat tema khusus. Jadi pada intinya tidak ingin membuat museum ini seperti museum yang kebanyakan. Ya, kebanyakan atau yang mungkin museum di dalam pikiran masyarakat Indonesia pada umumnya yang membosankan seperti itu. Jadi kemudian kami ambil tema yang sebenarnya temanya pernah kami sajikan di pameran bersama museum di tahun 2014. Oke. Jadi temanya mengenai etnografi kematian. Karena memang kalau dari sisi interior desainer ini bagus banget sobat gue. Kalau menurut saya, karena kan saya juga ada sepupu yang desain interior. Pasti nanti akan saya suruh kesini juga. Ini penataan ruangnya bagus sih gitu. Terus, jadi dibikin sama pemerintah ini. Ini dapat dana revitalisasi dari pemerintah. Ya. Oh, dari Pemda, dari direktorat. Iya, kebetulan dari direktorat. Oh, dari direktorat. Oke, berarti memang hebat. Surabaya hebat sobat Grip. Oke sobat Grip, tadi kan kita begitu masuk tuh disuguhin ada tengkorak ya, tulang-tulang yang katanya asli. Sekarang kita tanya sama kuratornya nih, Mas, itu asli beneran nggak sih? Asli beneran Mas. Oh gitu? Iya. Kok bisa dapat dari mana? Jadi ini sebenarnya istilahnya sedikit mewakili bagaimana kami bisa memperoleh temuan bisa memperoleh rangka asli gitu ya. Jadi kami yang mengelola museum ini itu juga menjadi anggota tim DVI, Disaster Victim Identification, dan kami juga lumayan sering istilahnya berkolaborasi dengan kepolisian forensik identifikasi forensik seperti itu. Kami memperoleh karena kemudian temuan ini kan istilahnya datang tiap waktu, bisa tiap hari ada kasus, tiap minggu atau tiap bulan itu kan. Dalam artian yang terbunuh di jalanan, istilahnya forensik. Ini yang lebih pada bagaimana ketika ditemukan itu korban kondisinya sudah tinggal rangka. Tinggal tulang saja, bersih seperti itu. Karena memang tidak ada identitas. Iya, tidak ada identitas dan lain-lain. Jadi hasil identifikasi sudah kami berikan, lalu kemudian ini yang kemudian menjadi salah satu ide kami adalah istilahnya kami meminjam atau jika memungkinkan dihibahkan ke kami. Ini yang kemudian kami rawat di sini, lebih kemudian dikembangkan sebagai material pembelajaran bagi mahasiswa. Nantinya kalau ada mahasiswa yang berminat untuk di sini ada jurusan studi, itu? Ada antropologi. Antropologi. Iya, dan kebetulan memang ada mata kuliah antropologi forensik di Departemen Antropologi UNAN. Satu-satunya di Indonesia yang mengajarkan antropologi forensik. Berarti yang tadi ada di belakang itu memang itu memang asli dan memang istilahnya perak itu kasus semua. Kasus yang memang dan itu satu individu per bagian itu satu individu semua. Dan mungkin kalau andai kata nanti ada keluarganya yang ternyata kayaknya itu bisa diperiksa lagi atau memang kalau sudah jadi tulang itu memang sudah blank. Sebenarnya relatif lebih sulit karena kemudian hanya tinggal tulang. Iya sih ya. Ya, ada banyak identitas lain yang atau istilahnya ada banyak data lain yang berkurang gitu. Lagi pula ketika dibandingkan dengan data yang masuk ke kepolisian, itu pastinya akan jomplang. Istilahnya jomplang karena kemudian malah nggak keluarga ketika menyampaikan informasi terkait dengan anggota keluarganya yang hilang itu kan yang diingat kondisi ketika hidup. Iya. Bagaimana warna kulit, bagaimana kulit itu udah hilang ya.
dagingnya udah hilang. Ini hanya tinggal tulang saja. Tulang. Dan otomatis ada cukup banyak data yang Ya. tereduksi gitu. Jadinya untuk kemudian membuat antara temuan ini dan laporan keluarga untuk match atau sesuai itu Susah, akan ya? susah. Iya. Sisa paling nggak bisa ya, sisa 10% palingnya. Nggak bisa juga ya. Iya, kami nggak bisa memperkirakan sisa berapa sih, tapi Iya. memang sejauh ini rata-ratanya memang apa ya, kemungkinannya mungkin dari 10 Tipis, atau ya. 20 kasus mungkin satu yang bisa dikembalikan, yang lain benar-benar Itu memang ada ya mayatnya nggak ditemuin tuh, nggak tulang tuh ada ya. ada. Jadi memang ya itu juga salah satunya kenapa tulang menjadi concern kami, karena yang kami pelajari memang Oh ya. korban-korban yang dalam kondisi sudah tinggal tulang sih. Oh Seperti gitu itu. ya. Oke, menarik sobat gue. Makanya kesini ke Museum Etnografi ya. Ya, etnografi dan pusat kajian kematian. Dan pusat kajian kematian satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia sejauh ini. Sejauh ini sampai tahun ini 2020 dibuat video ini masih satu-satunya di Indonesia. Makanya kesini udah. Untuk mengingat kalian semua sobat gue, mati itu pasti. Kepastian hanya milik kematian. Iya. Oke, makasih Mas. Sama-sama, Mas. Mas siapa tadi Mas? Bayu. Mas Bayu, makasih banyak. Makasih banyak sudah datang ke museum. Oke sobat gue, untuk vlog hari ini kita sudahi dulu. Salam putih. Hai sobat gue.